A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok aset ingin mempresentasikan hasil dari analisis laporan keuangan pada PT Gudang Garam. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Sandra Jalin. Saya Amelia Dewisenia dari Kedua Universitas. Saya Tasya Sulkarika. Saya Dina. Baik, saya akan menjelaskan identitas perusahaan PT Gudang Garam Tbk perseroan yang semula bernama PT Perusahaan Rokok Zat Gudang Garam Kediri. PT Gudang Garam didirikan dengan akte Suroso SH Wakil Notaris sementara di Kediri tanggal 30 Juni tahun 1971 nomor 10 diubah dengan akte notaris yang sama. Tanggal 13 Oktober tahun 1971 nomor 13 akte ini disetujui oleh Kementerian Kehakiman dengan Undang-Undang nomor JA 5 garing 197 garing 7 pada tanggal 17 November tahun 1971 didaftarkan di Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor 31 garing 1971 dengan nomor 32 garing tahun 1971 tanggal 26 November tahun 1971 dan diumumkan dalam tambahan nomor 586 pada Berita Negara nomor 100/04 tanggal 28 Desember tahun 1971 perseroan berdomisili di Indonesia dengan kantor pusat di Jalan Semampir nomor 2 atau 1 Kediri, Jawa Timur, serta memiliki pabrik yang berlokasi di Kediri, Gempol, Karanganyar, dan Sumoharjo. Perseroan juga memiliki kantor-kantor perwakilan yaitu kantor perwakilan Jakarta di Jalan Jenderal A Yani 79 Jakarta, kantor perwakilan Surabaya di Jalan Brigjen Sutoyo nomor 55 Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangannya pada total aset lancar mengalami penurunan sebesar minus 6,52% dengan rasio 0,93. Kemudian total aset tidak lancar juga mengalami kenaikan sebesar 8,04% dengan rasio 1,608 dan total asetnya menjadi mengalami penurunan sebesar 1,56% dengan rasio 0,98. Selanjutnya pada liabilitas. Total liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 2,66% dengan rasio 1,003. Kemudian liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar minus 31,44% dan rasionya yaitu 0,69% sehingga total liabilitas mengalami kenaikan 0,10% dan rasio sebanyak 1,0. Kemudian yang terakhir adalah likuiditas. Total likuiditas mengalami penurunan sebanyak minus 2,42% dengan rasio sebanyak 0,98. Kemudian total liabilitas dan likuiditas adalah mengalami penurunan sebanyak minus 1,56% dan rasionya 0,98. Baik, saya akan menjelaskan, saya ingin menjelaskan laporan aktivitas dari PT Gudang Garam. Lihat dari arus dari aktivitas operasinya, operasi dari aktivitas operasinya mengalami kenaikan sebesar Rp4.542.817 jika dipersenkan menjadi 85,31%. Kalau di dalam rasionya 1,85. Jika dilihat dari arus dari aktivitas investasinya juga mengalami kenaikan sebesar Rp505.690 jika dipersenkan menjadi 10,44% dan di dalam rasio jadi 1,1%. Jika dilihat dari arus dari aktivitas pendanaannya
kas bersih untuk aktivitas perdanaan mengalami kenaikan juga sebesar 3.120.774 rupiah jika dipersenkan menjadi 211,65% dan di dalam rasio menjadi 3,12%. Penurunan bersih dan kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar 931.264 rupiah. Kalau di dalam dipersenkan menjadi minus 93,72%, dirasiokan menjadi 0,06. Kas dan setara kas untuk yang awal tahun mengalami penurunan juga sebesar 993.642 rupiah atau dipersenkan menjadi minus 20,85% dan di dalam rasio menjadi 0,79. Sementara kas dan setara kas untuk akhir tahun mengalami penurunan juga sebesar 62.378 rupiah atau sama dengan minus 1,65% dan di dalam rasio 0,98. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai laporan laba rugi. Pada pendapatan PT Gudang Garam mengalami penurunan, yaitu dengan selisih 198.574 dan kalau dipersenkan menjadi minus 0,16% dan kalau dirasiokan menjadi 1,00. Kemudian laba bruto mengalami penurunan, yaitu dengan selisih 3.177.000 dan kalau dipersenkan menjadi minus 22,26% dan kalau dirasiokan menjadi 0,78. Selanjutnya laba usaha mengalami penurunan, yaitu dengan selisih 3,452.839 kalau dipersenkan menjadi minus 46,90% dan dirasiokan menjadi 0,53. Selanjutnya laba sebelum pajak penghasilan, yaitu dengan selisih 3.640.325 dan kalau dipersenkan menjadi minus 49,96% dan dirasiokan menjadi 0,50. Selanjutnya laba setelah pajak mengalami penurunan, yaitu dengan selisih 2.825.579 kalau dipersenkan menjadi minus 50,41% dan dirasiokan menjadi 0,50. Selanjutnya total penghasilan komprehensif lain, yaitu dengan selisih kenaikan, yaitu mengalami penurunan, yaitu selisih dengan selisih 45.966.000 dengan persen, dengan kalau dipersenkan menjadi minus 28,18% dan dirasiokan menjadi 0,72. Selanjutnya yaitu total penghasilan komprehensif, yaitu dengan selisih 2.871.546 kalau dipersenkan menjadi minus 49,76% dan dirasiokan menjadi 0,50. Selanjutnya yaitu laba persaham dasar dan fidusiar dengan selisih, yaitu mengalami penurunan dengan selisih 1.468 kalau dipersenkan menjadi minus 50,39% dan dirasiokan menjadi 0,50. Baik, saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di PT Gudang Garam. Di sini kita dapat lihat kas dan setara kas yang ada di PT Gudang Garam sebesar di tahun 2021 sebesar 4.169.740 dan di tahun 2022 sebesar 4.407.33. Kita akan lihat. Terdapat laporan arus kas yang di
3.709.26. Di situ kita dapat lihat bahwa kas dan setara kas pada yang di tahun dilaporkan arus kas dan kas dan setara kas pada posisi keuangan itu sangat-sangat berbeda. Di sini kita akan menganalisis apa yang membuat mereka berbeda. Nah, kami sudah menyimpulkan bahwa analisa mengapa kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas berbeda nominalnya, karena dari laporan posisi keuangan dan laporan arus kas dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan kas dan setara kas, di mana pada laporan posisi keuangan kas dan setara kas sebesar tahun 2021 sebesar 4.433 dan 2022 sebesar 4.169.740. Sedangkan pada laporan arus kas dan kas pada bagian kas dan setara kas sebesar 2021 3.771.444 dan pada tahun 2022 sebesar 3.709.26. Maka dengan itu kita akan analisa apa yang membuat perbedaan antara laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Dari laporan arus kas kita lihat akun kas dan setara kas berbeda dengan laporan posisi keuangan, di mana akun kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan lebih besar dari laporan arus kas, sehingga pada laporan arus kas terjadi penurunan kas dan setara kas. Karena pada laporan arus kas terdapat cerukan atau penarikan sejumlah uang dari rekening atau bank atau akun kas yang jumlahnya melebihi saldo rekening, sehingga otomatis akan menjadi hutang masing-masing sebesar cerukan tersebut masing-masing sebesar 698,7 juta dan 398,336 juta. Hal ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan dan sehingga akan menjadi pengurangan karena dia dibebankan sebagai hutang. Maka dari itu kita diidentifikasikan bahwa perbedaan kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas dikarenakan pihak perusahaan melakukan kesalahan dengan menarik uang yang melebihi saldo rekening sehingga menjadi hutang. Jika perusahaan melakukan penarikan uang tunai yang melebihi saldo rekening yang dimilikinya, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pengurangan kas dan setara kas pada laporan arus kas. Penarikan uang yang melebihi saldo rekening akan menciptakan kewajiban hutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Lalu sini saya akan menganalisis neraca perbandingan dari PT Gudang Garam Tbk periode 31 Desember 2021 dan 2022. Dari analisa kami terdapat pertama terjadinya penurunan bersih kas dan setara kas sebesar 993.642 juta atau 20,85%. Itu berarti likuiditas perusahaan menurun dalam periode tersebut. Lalu kedua, ada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 613.494 atau 0,49%. Meskipun peningkatannya kecil, tapi menunjukkan adanya pertumbuhan dalam arus kas aktivitas dari aktivitas operasi. Lalu ketiga, adanya terjadi penurunan kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar 690 juta atau 10,44%. Ini menunjukkan kemungkinan adanya penurunan investasi dalam periode tersebut. Keempat, ada peningkatan signifikan pada kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 4.542.817 juta atau 85,31%. Ini mungkin menunjukkan peningkatan profitabilitas perusahaan. Lalu kelima, ada peningkatan pembayaran pinjaman jangka pendek sebesar 3.350.000 juta atau 33%. Artinya perusahaan butuh dana tambahan dalam periode tersebut. Terakhir, ada peningkatan pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar 44.205 juta atau 200,93%. Ini menunjukkan perusahaan perlu membayar pinjaman jangka panjang yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jadi kesimpulan dari analisa laporan neraca perbandingan tersebut terlihat adanya penurunan likuiditas, peningkatan arus kas dan aktivitas operasi, dan peningkatan kewajiban finansial. Jadi perusahaan perlu memperhatikan likuiditasnya dan memastikan manajemen kewajiban finansial yang baik agar bisnis tetap berjalan dengan baik.
harga saham perusahaan juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1.468 atau 50,39%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap lembar saham perusahaan menghasilkan laba yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan pendapatan, laba kotor, laba operasional, laba bersih, dan laba per saham dari tahun 2021 ke tahun 2022. Penurunan ini mungkin menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi oleh perusahaan selama periode ini. Dan perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai posisi keuangan perusahaan. Baik, kita akan lanjutkan. Ini adalah analisis kondisi keuangan perusahaan. Dari sisi neraca, pada tahun 2022, maka aktiva perusahaan mengalami penurunan sebesar 1,56%. Penurunan itu disebabkan oleh adanya penurunan baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Tetapi pada total aktiva tetap mengalami kenaikan. Penurunan yang ada pada aktiva tetap tidak terlalu mempengaruhi sehingga tetap membuat total aktiva tetap naik. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2020 penurunan pada aktiva lancar yang bisa mengindikasikan bahwa perusahaan menghadapi penurunan pendapatan atau arus kas. Namun, hal ini juga bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan sedang melakukan upaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih efisiensi dan mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih. Lalu, peningkatan pada total aktiva tetap menunjukkan bahwa perusahaan mungkin melakukan penguasaan usaha atau investasi dalam aset. Hal ini bisa menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi atau mendukung pertumbuhan penjualan di masa depan. Oke, kita lihat di sini. Pada neraca sisi pasifa, terdapat pos-pos yang mengalami kenaikan yaitu utang usaha sebesar 30,60%, utang pajak mengalami kenaikan 7,93%, utang cukai, utang PPN dan pajak pokok sebesar 1,2%, liabilitas jangka pendek lainnya sebesar 20,25%, lalu juga total liabilitas jangka pendek lain sebesar 2,66%. Sedangkan pos-pos yang mengalami penurunan yaitu pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun menurun sebesar 27,88%. Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo sebesar minus 46,70%. Liabilitas timbalan pasca kerja menurun sebesar minus 22,78%, dan liabilitas pajak tamu juga menurun sebesar 49,17%. Dan juga total liabilitas jangka panjang juga turun sebesar 31,44%. Setelah dianalisa, kenaikan yang paling besar terdapat pada pos utang usaha sebesar 30,60%. Utang usaha mengalami kenaikan yang menandakan bahwa utang pajak semakin banyak karena sulit dibayar walaupun pos kas mengalami kenaikan, namun sedikit disebabkan oleh perusahaan banyak menyalurkan dana-dananya. Baik, sekian presentasi dari saya dan kelompok-kelompok saya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.